العظيم أستغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Yuk diangkat tangannya sambil sama-sama ucapkan Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Basailin. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Summa khususan la hadrat Syekhina Mursyid. Wa ila hadrat Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا مجيب السائلين. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan mulai pengajian kitab Riyadhus Shalihinnya, dan materinya adalah melanjutkan dari pengajian sebelumnya, yakni pada sebelum libur. Jadi hari ini kita sudah sampai di bab zuhud ya. Yang ada kitabnya silahkan dibuka di halaman 231 Babu Fadlul Zuhdi. Sudah ya Pak? Ya, yang ada kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Fadlul Zuhdi fid dunya wal hassi ala taqlili minha wa fadlul faqri. Bab yang menerangkan tentang
faidah zuhud terhadap dunia serta anjuran untuk mempersedikit, maksudnya memperkecil kecintaan terhadap masalah dunia serta fadilah fakir. Bapak hadirin rahimakumullah, mengenai judul bab ini, kalau kita membacanya secara letterless, saya khawatir nanti akan timbul salah paham terhadap permasalahan ini. Lalu dia akan mengatakan, saya mah belum makomnya untuk jadi orang yang zuhud, katanya. Saya mah yang biasa-biasa sajalah. Nah, ini kan salah paham namanya, ya, salah paham. Oleh karenanya, mengenai judul pada bab ini, terlebih dulu saya akan menjelaskannya secara lebih detail supaya kita paham apa itu yang namanya zuhud, ya. Bapak hadirin rahimakumullah, apa sih zuhud itu? Pengertian zuhud menurut Imam Al-Junaidi dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, kata Al-Junaidi, zuhud artinya menganggap kecil terhadap dunia serta menghilangkan pengaruhnya dalam hati. Yang termasuk dunia di sini adalah baik itu harta, benda, uang, pekerjaan, jabatan, anak-anak. Ini termasuk masalah dunia. Oleh karena masalah dunia ini kemudian sering juga disebut dengan masalah duniawi atau duniawiyah. Jadi ada tambahan ya nisbah di belakangnya. Nisbah itu untuk apa? Nisbah itu untuk penggolongan atau pengelompokan. Misalnya ada kelompoknya atau golongannya Kiai Syafi'i, maka kemudian disebut dengan Asy-Syafi'iyah. Ada kelompoknya atau golongannya Kiai Mudassir, maka kemudian disebut dengan Al-Mudassiriyah. Ada kelompok atau golongannya Kiai Rasyid, maka disebut dengan Ar-Rasyidiyah dan sebagainya. Itu nisbah namanya, nisbah pengelompokan. Jadi kalau disebut duniawi atau duniawiyah, itu artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah dunia. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah akhirat itu sering disebut dengan masalah ukhrawi atau masalah ukhrawiyah. Sama, ada nisbahnya juga di belakang, sama gitu. Jadi duniawi, ukhrawi, duniawiyah, ukhrawiyah. Baik, masalah dunia. Pertanyaannya kemudian adalah, kenapa masalah dunia ini kemudian harus dipandang kecil? Ini kalau kita masuk zuhud, harus memandang kecil masalah dunia itu. Mengapa masalah dunia itu lalu harus dianggap kecil? So, kalau masalah dunia ini tidak dianggap kecil, maka orang kemudian menganggap dunia ini segalanya. Dunia ini seakan segalanya. Lalu dia akan menjadikan dunia ini sebagai ukuran dalam hidupnya. Pokoknya segala sesuatu ukurannya duit. Kalau ada duitnya, ya siap katanya. Kalau ada duitnya. Kalau tidak ada duitnya, bilangnya apa? Ya punten aja, maaf aja. Jadi dia mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, ukurannya adalah duit. Satu. Maka itu kemudian dunia ini harus dikecilkan, harus dipandang kecil, jangan dipandang besar. Kalau dipandang besar akan seperti itu ibaratnya. Orang akan menjadikan hidup ini ukurannya duit. Ada duit, ya, nggak ada duit, no. Baik. Lalu yang kedua, masih kata Imam Al-Junaidi, dan menghilangkan pengaruhnya dalam hati. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya dunia. Pengaruhnya dunia dalam hati itu luar biasa. Karena itu apa? Karena itu harus dihilangkan.
Pengaruh. Pengaruh dunia itu apa? Misalnya ada rasa takut tidak mendapatkan, takut kehilangan. Kemudian apa? Dia berandai-andai. Kalau pengaruh dunia tidak dihilangkan, orang hidupnya akan dipenuhi oleh seandainya, jikalau, andai kata. Terus dia mengatakan begini, coba ya, kalau saya punya duit 10 juta mah, saya mau beli ini. Belum juga dapat 10 jutanya, udah ngomong lagi, meskipun dalam hati, coba ya kalau saya punya duitnya 50 juta mah, saya mau bikin ini. Belum dapat 50 jutanya, sudah ganti lagi, coba ya kalau saya punya duitnya 100 juta mah, gitu kan, saya akan begini. Terus hidup itu siang malam dia akan dipenuhi oleh seandainya, jikalau, andai kata, gitu kan. Terus dia akan hidup berandai-andai. Kira-kira capek apa enggak kalau hidup begitu? Seandainya, jikalau, andai kata, tuh jikalau sih. kapan kapan mikirin Allah. Ya, belum lagi kalau pengaruh dunia ini tidak dihilangkan, maka orang akan dihinggapi oleh berbagai macam akhlak, akan dijatuhi oleh berbagai macam watak dan perilaku yang buruk. Apa diantaranya perilaku buruk meratakan harta itu? Karena dia takut hartanya berkurang, maka muncul sifat bakhilnya. Bakhil, pelit. Waduh, nggak mau. Merehese kata bahasa anunya, bahasa Indianya. Susah, kalau mau ngasih susah banget ini. Kalau dia ingin hartanya terus bertambah, maka kemudian muncul sifat tomahnya. Tomah, to mim ain. Tomah, jadi bahasa Indonesia jadi tamak. Tomah atau tamak itu artinya dia selalu berharap-harap dengan pemberian orang lain. Coba ya kalau gitu, coba ya kalau dapat itu, coba ya gitu aja dia dapat. Masya Allah. Ada juga bakhil sama tomak nyampur jadi satu. Namanya apa? Kalau pelit bakhil. Kalau pelit bakhil. Kalau berharap-harap namanya tomak. Berharap pemberian orang maksudnya. Berharap pemberian orang namanya tomak. Kalau tomak sama bakhil kumpul jadi satu, namanya apa? Bapak pernah tahu? Kalau apa? Ada nggak yang begitu? Ada. Kalau nggak ada, Allah nggak akan sebut. Allah akan sebut dalam Al-Quran. Kalau tomak sama bakhil nyampur jadi satu, namanya apa? Namanya syuh. Dan itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Hasr di ujung ayat ke-9. Ayat apa kata Allah di situ? Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau bakhil sama tomak jadi satu, namanya syuh. Ya lebih jelek dari bakhil. Bakhil aja masih penting, nggak tomak. Ini biar bakhil ya tomak ya. Namanya syuh. Baik. Satu, karena masalah itu dunia harus dianggap kecil. Kemudian yang kedua, supaya apa dunia itu harus dianggap kecil, gitu kan? Jadi pertama dunia yang harus dianggap kecil. Saya balik lagi ke pertama. Itu pertama supaya jangan jadikan dunia itu sebagai ukuran hidup, sebagai ukuran di dalam kehidupan kita ini.
Yang kedua, kenapa dunia itu harus dianggap kecil? Adalah karena supaya muncul semangat dalam diri kita ini, semangat untuk mengerjakan amalan-amalan akhirat. Kalau dunianya masih menguasai dalam hidup kita, nggak akan muncul semangatnya, nggak akan muncul semangat. Maka itu Rasulullah SAW pernah bersabda, kata Rasulullah, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi wa man ahabba akhiratahu adarra bidunyahu fa'asiru ma yabqa ala ma yafna. Barang siapa yang mencintai dunianya, maka tentu itu akan merugikan akhiratnya. Barang siapa yang mencintai akhiratnya, maka tentu itu akan merugikan dunianya. Fa'asiru, maka pilihlah, kata Rasulullah, ma yabqa ala ma yafna, maka pilihlah yang kekal daripada yang binasa, daripada yang bakal hilang. Itu kata Rasulullah. Kemudian apa kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin? Tak Imam Ghazali, antara dunia dengan akhirat itu adalah bagaikan dua orang wanita yang dimadu. Sebut saja misalnya namanya marpu'ah dengan markonah. Kalau sang suami tadi berusaha untuk membahagiakan marfu'ah, maka tentu sudah pasti itu akan mengecewakan markonah. Begitu juga kalau sang suami tadi berusaha membahagiakan markonah, sudah pasti dia akan merugikan marfu'ah. Apa kata Imam Ghazali lagi, masih dalam kitab Minhajul Abidin, kata Imam Ghazali, antara dunia dengan akhirat itu adalah bagaikan timur dan barat. Kalau orang menuju ke arah timur, maka berarti dia telah berpaling dari arah barat. Kalau dia menuju ke barat, berarti dia telah berpaling dari arah timur. Nah, kalau demikian halnya, maka lalu apakah seseorang kemudian masih mengatakan, ya saya kerjakan dua-duanya, pokoknya dunia akhirat saya kerjakan dua-duanya, 50%, 50% ngurusin dunia, 50% ngurusin akhirat. Opo ya bisa? Wong Rasulullah aja udah ngomong begitu, Imam Ghazali sudah ngomong begitu. Nggak akan bisa. Kenapa? Urusan cinta itu urusan hati. Yang namanya hati nggak bisa dibagi dua. Yang ada bolak-balik. Ambil contoh begini, bapak punya anak dua, ya, A dengan B, kakaknya dengan adiknya. Baik, mana yang lebih bapak cintai dan lebih bapak sayangi? Kakaknya apa adiknya? Apakah bapak kemudian mengatakan saya cintai dan saya sayangi kedua-duanya karena dua-duanya adalah anak saya? Sama. Saya sama kakaknya sama adiknya sama cintanya. Apa ya? Coba ya, nggak mungkin. Mungkin bapak lebih mencintai kakaknya dibanding adiknya, atau sebaliknya lebih mencintai adiknya dibanding dengan kakaknya, atau bolak-balik. Kadang-kadang mencintai kakaknya, kadang-kadang mencintai adiknya. Orang terhadap dunia dan akhirat juga begitu. Lebih mana besar memperhatikan dunianya atau akhiratnya? Ya kadang-kadang lebih besar mencintai dunianya, kadang-kadang lebih besar mencintai akhiratnya, atau dalam bahasa kasarnya disebut kumat-kumatan. Paham kumat-kumatan? Kalau gailing ya kayak gitu ya. Oh, tasbih aja pegangin dulu. Oh, begitu kan. Ingat Allah aja. Begitu itu ya lepas aja sampai sholat juga lupa gitu. Ini namanya kumat-kumatan. Jadi kalau 50% bisa nggak bisa. Rasulullah juga bilang begitu. Imam Ghazali juga sudah bilang begitu. Jadi itu yang masalah yang kedua. Kenapa dunia harus dianggap kecil?
Kemudian kenapa pengaruh-pengaruh dunia harus lepas dari dalam hati ini? Seperti tadi saya jelaskan, supaya lepas pengaruh ini. Ya, jangan kemudian hati ini dipenuhi oleh akhlak-akhlak yang buruk. Lalu akan bilang, ya kalau orang begitu lepas dari pengaruh-pengaruh dunia, terus kalau begitu nggak bisa kaya dong. Ya begitu kan? Kapan kayanya? Dia nanya begitu kan? Iya, Pak. Orang yang zuhud itu bukan berarti nggak bisa kaya. Ya, orang yang miskin itu nggak mesti zuhud kok. Orang yang kaya tapi hatinya zuhud banyak. Orang yang miskin tapi tidak bisa zuhud banyak. Satu contoh begini, ada orang datang ke masjid untuk sholat Jumat. Dia datang, mobil mewah tuh, mobil Harvard. Harvard harganya berapa? Nggak dapat 1 miliar kan? Miliaran itu kan? Ya ampun, enak dia sopirnya. Jadi kalau dia lewat di jalan-jalan komplek yang banyak polisi tidurnya tuh nggak bunyi bedok gitu kayak Avanza, kayak Xenia itu. Enggak, dia harganya mahal. Ya, taruh mobilnya di parkiran, dikunci, lalu dia masuk masjid, dia sholat, khusyuk. Udah dia nggak ingat-ingat masjid, nggak ingat-ingat itu apa alfatnya yang di parkiran tuh, pokoknya dia sholat. Saya sholat itu. Sebaliknya ada lagi satu, bukan orang kaya, orang miskin. Dia datang ke masjid, dibawa sepeda hotel yang kalau di pedal tuh itu rantainya sering ngecel tuh, retah gitu kan. Kalau di pedal tuh retah, lepasin. Parkir juga di situ. Apa diparkir dia? Dia bolak-balik aja keluar. Tengokin lagi, terus sepeda masih ada apa enggak? Masuk lagi, oh masih ada. Ini semuanya baru 1 rakaat ya gitu kan. Masih ada nggak sepeda? Nggak bisa khusyuk sholatnya, nggak, masih ada nggak sepeda? Lari lagi, ke situ lagi. Oh masih ada gitu, pura-pura ludah, pura-pura nggak enak kan sama orang koyak-koyak gitu kan, orang kecama gitu. Padahal apa? Nengokin sepeda, sholat nggak khusyuk gitu. Karena hatinya masih kecantol dengan sepeda. Yang kaya harpatnya ditaruh sana, hatinya nggak pernah kecantol dengan harpatnya. Jadi mana yang zuhud? Yang kaya apa yang miskin? Yang kaya. Jadi ini bukan persoalan kaya miskin. Zuhud itu bagaimana melepas pengaruh-pengaruh harta ini dalam hati. Jadi hatinya nggak disantolin di harta itu. Bukan berarti dia tidak berusaha untuk mencari harta, bukan. Tindakan saja. Tapi jangan hatinya dipautkan terhadap satu itu. Kemudian yang kedua, apa sih fadilahnya zuhud itu? Apa sih keutamaannya zuhud itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Rasulullah, rakaatani min rajulin alimin zahidun qalbuhu khairun wa ahabbu ilallahi jalla jalaluh min ibadati muta'abbidin ila akhir dhahri abadan sarmadan. 2 rakaat yang dilakukan oleh seorang alim yang hatinya zuhud itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding ibadah yang dilakukan oleh orang-orang ahli ibadah sepanjang masa, selama-lamanya. Maksudnya seumur-umur. Bayangin. Kemudian apa lagi fadilahnya? Kata para ulama, zuhud ini ya keutamaannya itu ada pada level kedua setelah takwa. Jadi antara amal-amal hati yang paling utama, nomor 1 takwa. Kemudian yang kedua adalah zuhud. Baik. Takwa itu tujuannya untuk apa? Takwa itu tujuannya adalah supaya orang bisa mentaati Allah.
Maka itu para ulama kemudian mendefinisikan takwa ini sebagai imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi, mengerjakan segala apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Sedangkan zuhud tujuannya apa? Zuhud ini tujuannya adalah supaya orang bisa mencintai Allah. Baik. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah kalau tidak dengan zuhud itu lalu orang tidak bisa mencintai Allah? Nggak bakalan. Gitu. Kenapa? Saya ambil contoh begini. Kalau ada orang memberitahukan kepada Bapak, Pak, nanti akan ada orang yang bagi uang tunai nanti malam jam 2. Tapi harus diambil jam 2. Lewat dari jam itu angus yang menginformasikan orang, ya kan? Kasih tahu. Bapak bersemangat nggak untuk datang? Semangat banget. Bisa-bisa nggak tidur waktu itu, takut kebablasan, atau tidur alarm, ya HP-nya disetel, alarmnya taruh di kuping, biar bangun 1:30 bunyi supaya siap-siap jam 2 berangkat. Semangat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan, ini dalam hadis qudsi, kata Allah, aku turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang terakhir. Maksudnya turun bukan turun gitu, enggak, mendekat kepada hambanya. Barang siapa yang memohon kepadamu, barang siapa yang memohon ampun kepadamu, pada waktu itu aku akan ampuni dosa-dosanya. Barang siapa yang berdoa kepadaku pada waktu itu, aku akan kabulkan doanya. Dan barang siapa yang meminta kepadaku pada waktu itu, aku akan penuhi segala permintaannya. Ini berkata Allah. Kalau tadi kan yang berkata orang, kalau orang kan bisa iya, bisa enggak, bisa benar, bisa salah. Ini yang berkata Allah, pasti kan, yang berkata Allah. Pertanyaannya kemudian, bersemangatkah Bapak, gitu kan, untuk bangun qiyamul lail pada waktu itu? Oke, ini saya ngomong realitanya, bukan sebaiknya bangun apa enggak. Kalau sebaiknya bangun ya bapak bilang ya bangun lah gitu kan, bukan ada. Ini realitanya gimana, kenyataannya gimana? Bersemangat tidak untuk bangun pada saat itu? 1/3 malam terakhir, berarti kira-kira jam 2 lah, jam 2 nyampe subuh. Bersemangat tidak? Kayak tadi, kayak orang ngejar duit 5 juta tadi, karena gitu semangat banget kan, sampai nggak tidur loh, sampai nggak tidur, saya pasang alarm atau ngomong sama anak-anak, tidurnya gantian ya gitu kan. Sekarang bapak dulu tidur, kamu melek dulu. Nanti kalau kamu tidur bangunin bapak. Takut apa? Sakit, takut apa? Ketinggalan tadi duit 5 jutanya. Begitu bersemangat. Karena apa? Karena kecintaan terhadap dunia begitu besarnya. Apa pun tidak. Terus yang kedua, kenapa tidak bersemangat untuk bangun? Ya, qiyamul lail di 1/3 malam terakhir itu. Kenapa? Karena kecintaan terhadap akhirat begitu kecilnya. Ini masalahnya. Nggak ada. Jadi pikiran dunia, pikiran. Baik. Susah Pak ngilangin pengaruh dunia ini, susah katanya. Oh iya. Sekarang bagaimana caranya? Sekarang secara praktis saja. Ya, jangan tanya amalannya, wiridannya apa, susah masih wiridannya. Dah, sekarang saya pakai analogi aja. Bagaimana caranya kita menghilangkan ya kecintaan terhadap dunia itu supaya fokus kecintaan kita ini terhadap masalah akhirat, gitu kan?
Oke. Gini. Ini cerita nostalgia aja. Bapak kan dulu mungkin pernah punya masa lalu ya. Masa lalu mungkin Bapak dulu pernah punya mantan pacar. Yang bukan istri yang sekarang, bukan. Kalau istri mah beda lagi. Mantan pacar tapi yang nggak jadi istrinya sekarang. Bagaimana cara melupakan mantan pacar itu supaya Bapak bisa fokus dalam mencintai istrinya yang sekarang? Oke, ya, kan sama dengan bagaimana kita bisa melupakan kecintaan terhadap dunia supaya tumbuh kecintaan kita terhadap akhirat. Analoginya sama kan? Alur ceritanya sama kan? Oke. Kalau Bapak sudah paham ini alur ceritanya sama, sekarang bagaimana metodenya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya bisa melupakan terhadap mantan pacar itu supaya bisa fokus perhatian dan kecintaan Bapak terhadap istri yang sekarang. Sekarang gimana caranya? Satu, Bapak jangan pernah lagi pandang kebaikan-kebaikan mantan pacar itu, pandanglah keburukan-keburukannya. Kok kejam Pak? Oh iya, nggak harus seperti itu. Kalau Bapak masih mengingat-ingat kebaikan-kebaikan, oh cantiknya, oh ininya, oh nggak bakal bisa lepas. Nggak bisa. Sampai punya anak 5, sampai punya cucu 3 juga masih aja ingat mantan pacar. Oh ini banyak orang sampai begitu akhirnya cekcok terus berantakannya, bahkan akhirnya berantakan. Jangan pernah ingat-ingat itu. Kalau masih diingat-ingat kebaikan, oh saya ingat dulu waktu ini, oh saya ingat waktu kebaikan, keindahannya begitu, nggak bakal bisa ngilangin. Sebenarnya nggak bisa ngilangin. Terus sampai kapanpun terus masih teringat begitu, masih teringat. Oke, satu. Yang kedua, cobalah berusaha untuk memandang kebaikan-kebaikan sang istri. Masya Allah, istri saya ini orangnya luar biasa. Mau diajak susah, ya tak? Ya, nggak pernah ngambek. Dia nggak pernah banyak menuntut, sama suami begitu perhatian, gitu kan? Ya, coba pandang. Angkat kebaikan-kebaikan baik istri, tanamkan dalam hati kita. Ya, lama-lama, insya Allah bisa fokus di situ. Saya bilang lama-lama karena apa? Karena apa? Nah, saya bilang begini, melupakan kecintaan terhadap mantan itu memang nggak gampang, perlu waktu. Kadang-kadang kalau masih ingat kan getarannya juga masih tinggi kan gitu. Masih teringat gitu, padahal udah sama-sama kakek nenek gitu. Ya, kalau teringat juga begitu. Tapi saya pikir lama-lama juga bisa. Begitu juga orang dalam hal menghilangkan itu pengaruh kecintaan terhadap dunia juga nggak gampang, tidak gampang. Mungkin tidak bisa sehari 2 hari. Masih ingat lagi kalau ada orang ngajak, di proyek ini, ya masih juga syahwatnya masih tinggi, syahwat duniawinya maksudnya, dia masih tinggal. Tapi lama-lama juga begitu. Baik. Nanti kalau sudah sampai masuk materi, ya materinya, ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, nanti Bapak akan paham. Coba perhatikan ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW, ya, yang memerintahkan kita untuk bersyukur. Bunyi ayatnya seperti apa? Cara Allah mendidik hambanya untuk jadi orang yang zuhud lewat 2 cara. Apa itu? Pertama, Allah menceritakan tentang keburukan-keburukan dunia. Enggak diceritakan tentang kebaikan-kebaikan dunia. Kalau kebaikan dunia, orang akan lebih mencintai dunia. Nanti baca ayat. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. Udahlah, kehidupan dunia ini kan cuma sendagro, cuma main-main aja. Ya, maka itu illa mata'ul ghurur, itu sesuatu yang menipu, yang segala macam. Jadi pertama Allah menceritakan. Allah
Allah menceritakan tentang keburukan-keburukan dunia. Sama kan dengan tadi, bagaimana menghilangkan kecintaan terhadap mantan pacar? Jangan pandang kebaikannya, pandang keburukannya. Sehingga kemudian dia akan berkata, alhamdulillah, untung saya nggak jadi. Gitu kan? Alhamdulillah, untung saya nggak jadi. Kalau Bapak pandang bukan kencang, bukan, tapi begitu cara hilangannya. Kalau keluarganya ingin harmonis, kecuali kalau keluarganya ingin berantakan, silakan pikirin tuh mantan pacar. Kalau nggak berantem terus di sininya karena istrinya cemburu, ada berantakan, akhirnya bercanda. Kalau ingin orang polos kayak begitu, kalau ingin semangatnya. Begitu juga orang kalau ingin gitu kan, dia besar perhatian terhadap masalah ukhrawiyah, pandang rendah terhadap dunia. Jangan dipandang kebaikannya, pandang keburukannya. Satu ini. Lalu apa cara Allah dalam mengajak hambanya untuk jadi orang zuhud itu? Coba perhatikan. Allah menceritakan akan kebaikan-kebaikan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dan sebagainya. Sampai menceritakan tentang bagaimana kehidupan akhirat, indahnya kehidupan di akhirat. Ini adalah berat surgawi, ini adalah sebagainya. Jadi Allah kemudian menceritakan tentang apa? Tentang kebaikan akhirat. Pandang. Nyambung analoginya? Iya, seperti itu. Harus seperti itu. Masih kita punya waktunya sekitar 10 menitan lah. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Sebelum masuk ke ini, tanggung masuk ke materi ini nanti nggak gitu. Ya silakan kalau ada pertanyaan. Masalah atau masalah-masalah yang lain. Monggo, Ustaz Samul atau Pak Firman, Pak Safa. Ya silakan. Nanti masuk ayat-ayatnya. Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memiliki harta banyak, ayam banyak, dunia Lamborghini juga nggak apa-apa ya Ustaz, katanya. Iya. Yang penting hatinya lepas dari. Iya, betul. Iya, betul seperti yang kata Bapak tadi. Jadi zuhud itu bukan berarti orang dilarang memiliki dunia. Tidak boleh. Silakan. Yang penting hatinya jangan terpaut kepada dunia. Bawa punya mobil Alphard, Lamborghini dan sebagainya, harganya miliaran kan? Miliaran. Udah jangan taruh di hati, dikunci, kuncinya cantolin di paku. Di situ aja. Tempatnya di situ. Mobilnya dikunci, kuncinya cantolin di paku. Jangan mobilnya masukin di sini, hati. Punya deposito tuh di bank tuh. Ya, miliaran. Ya, ratusan miliar. Ya sudah, di situ aja. Jangan dipautin di sini. Ya. Dan orang-orang kaya kan seperti itu. Orang-orang besar, orang kaya itu seperti itu. Ya begini Pak. Bapak, kalau Bapak lihat tukang cendol ya, tukang langsungan. Itu kan duit dihitung-hitung melulu. Iya toh? Berapa nih? Digini-giniin terus duitnya. Oh, ada 100.000, 200.000. Kantong lagi. Nanti duduk lagi sambil neduh, dihitung lagi itu. Duit, iya kan? Sekian lagi. Padahal duitnya cuma 200.000, gitu. Hitung. Saya buat apa nih duit nih? Hitung lagi. Pak, kalau pengusaha besar, gitu, pabrik saya nggak usah sebut namanya kayak gitu. Apa masih kayak gitu-gitu juga? Lihat itu. Nggak tahu dia duitnya berapa tuh nggak tahu tuh. Ya tuh, nggak tahu. Yang tahu bagian keuangannya aja di situ. Stafnya yang berapa ini masukkan transfer, nggak ada. Dia berpikir aja bagaimana mengembangkan usaha. Pikirannya ke situ. Nggak lagi gini-gini tuh. Orang juga kalau orang besar kayak begitu, dia perhatikan tuh. Ya tuh. Paham ya Pak ya? Jadi bukan berarti nggak boleh kaya, bukan. Orang yang kaya, yang zuhud banyak. Boleh, bukan tidak dilarang, tidak. Boleh, meskipun ada orang-orang yang zuhud itu yang tidak mau. Ada juga yang tidak mau karena beliau merasa direpotkan. Sama lagi ada di sini kan di ujung bab ini kan ada fadlul fakri, keutamaan fakir. Maksudnya bukan berarti orang sudah jadi fakir, bukan. Fakir supaya orang tahu bahwa orang jadi kaya, miskin itu kan takdirnya Allah. Jadi kalau orang dijadikan jadi orang kaya, bersyukurlah. Kalau jadi orang miskin, bersabarlah. Tidak berkecil hati. Kenapa? Karena ada kompensasinya.
Kompensasinya apa? Kata Rasulullah, orang miskin dari umatku itu akan masuk surganya 100 tahun lebih dulu dibandingkan dengan orang-orang yang kaya dari umatku. 100 tahun akhirat, bukan 100 tahun dunia. Sudah akhirat berapa? Sehari aja sama dengan 1000 tahun. Jadi hitungannya berapa? Susah hitungnya. Maka itu ada orang-orang yang tidak mau bergelimang harta. Kenapa? Karena dia menganggap akan merepotkan hisabnya nanti pada hari kiamat. Bukan dilarang, bukan, tapi ada orang-orang yang seperti itu, orang yang tidak mau. Seperti begini, di Indramayu dulu, maaf saya cerita. Sekarang udah meninggal. Ada seorang kiai yang murid-muridnya sukses semuanya. Beliau itu rumahnya dari bilik bambu itu, pagar, orang saya sih bilang pagar, atapnya rumbia, lantainya tanah. Ya, muridnya Jakarta luar biasa, banyak, jadi orang-orang kaya. Berkali-kali muridnya datang, Pak Kiai mohon izin, ini rumahnya mau saya renovasi, biar Kiai layaklah tempatnya. Jangan, udah cukup buat saya ini, cukup buat saya ini. Kalau sekarang bedah rumah lah istilahnya gitu, kalau di TV ada bedah rumah. Enggak pernah mau, enggak pernah. Sampai meninggalnya, saya meninggalnya, cukup saya segini ini. Cukup, kata dia, cukup buat saya. Jadi ada karena yang tidak mau itu karena dia ya itu tadi, dia lebih milih akhirat dibanding ini. Ya, 100 tahun lebih dulu dibandingkan orang yang kaya. 100 tahun akhirat kan gitu. Sementara kalau dia kaya, dia menikmati kekayaannya kan berapa sih? Saya ini berapa puluh tahun orang kaya kan umurnya juga nggak ada 100 tahun, belum lagi kecilnya setahun dunia gitu. Maka ada juga orang-orang yang lebih memilih itu, memilih tidak jadi orang kaya supaya dia tidak direpotkan dengan urusan dunianya kayak gitu. Ada juga yang kaya gitu terus nggak ngurusin itu, ya. Ada rumah tinggal aja, dia sendiri lebih seneng di kebun gitu, dia dikit, dan dia apa enggak, ya nggak peduli dengan dunia. Ada yang seperti itu, tapi bukan dilarang, bukan. Silakan aja, silakan. Asal yang penting hatinya tidak disangkutkan dengan dunia. Yang dia tidak mencintai dunia itu begitu, bukan berarti dia nggak mau kerja, mungkin kalau kerja malas namanya, karena cinta. Nih, ada pertanyaan lain, silakan. Monggo, silakan Pak Haji. Ya, iya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa iftitah. Itu ada yang menyatakan Ustaz, dia itu katanya nggak pakai ini. Nggak pakai apa? Harus sengaja wajah tuh. Oh. Satu, keduanya masalah Samiallahu liman hamidah. Kalau itu kan ada yang diteruskan Samiallahu liman hamidah, langsung jamaah itu Rabbana lakal hamdu, apa kita mengucapkan Samiallahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu atau itu begitu. Nah, ketiganya Pak Ustaz, masalah ini ruku juga, masalah kecil sih Pak Ustaz. Ruku tiap akhir. Maksudnya itu amal harus dilipat apa harus gitu Pak Ustaz, gimana itu Ustaz? Gimana tuh? Yang tiap akhir kan ada yang suka dilipat gitu Pak Ustaz ya. Ada yang harus begini. Itu gimana? Oh, kaki. Baik. Pertama, ini wajjahtu. Wajjahtu itu artinya sudah aku hadapkan wajahku. Jadi dari lafaz wajjahtunya itu sudah berarti aku hadapkan wajahku. Nanti dulu. Terus ada ini di depan namanya taukid. Taukid itu artinya untuk menguatkan. Jadi bagus mana? Ya sebetulnya bagus, ini wajah tuh, aku hadapkan wajahku. Artinya ada taukid, ada apa namanya? Ada penguatan. Baik. Yang kedua, Sami'allahu liman hamidah. Disambut sama makmumnya Rabbana walakal hamd. Ya, nyambutnya memang seperti itu.
Sami Allah saja dalam hati aja. Jadi jangan sami Allah lima, jadi kayak saut-sautan kan. Jadi baca sami Allah dalam hati aja. Terus baru Rabbana walakal hamd. Jadi seperti menjawab, seperti bersambut kan. Sambut baik. Lalu yang ketiga, dalam tahiyat akhir kakinya harus dilipat, harus menghadap begitu bagusnya. Kecuali yang sakit. Jadi ini telapak bisa kasih contoh Pak Haji. Samurat ya. Pak ini Pak, coba Pak, harus dilipat. Iya, dilipat menghadap ke sini. Iya, bisa seperti itu. Ngadap ke sana Pak Yanto. Harus ke sana. Ngadap ke sana supaya kelihatan telapaknya. Telapaknya seperti ini memang. Enggak ditekuk. Bukan ditekuk begini. Ya Allah. Iya, ini maaf saya contohin. Ini kan iftiras ya. Ditekuk begini. Tuh, ininya. Ini berdiri. Bukan begini, tapi berdiri begini. Tuh. Ditekuk. Harus begini memang. Kaifiahnya tuh, kelihatan kembali. Tuh. Iya. Ya, ditekuk. Harus begitu. Terus udah semua. Ya. Sambut ya. Aduh, Isya nanti kita sambung lagi insyaallah pada yang akan datang. Jadi iya. Ya kalau sakit kan namanya uzur. Kalau yang sakit asam urat nggak bisa, yang nggak usah dipaksakan. Ya kan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah mengendaki kemudahan bagimu dan Allah tidak mengendaki kesulitan bagimu. Jadi bagi orang yang kakinya sakit, kakinya asam urat ya atau sebagainya, ada penyakit itu yang nggak bisa ini kan, kaku jari-jarinya, ya nggak apa-apa, sak bisanya. Tuh kalau orang sholatnya nggak bisa berdiri kan boleh juga sholat sambil duduk. Berdiri saya nggak bisa ininya, ya boleh sholat sambil duduk, apalagi soal ngelipet kaki. Gitu. Jadi kalau sakit kalau nggak apa-apa. Itu kan kalau bisa, kalau tidak bisa ya sebisanya. Ya. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala habibina wa syafina karim dukhina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sayyidina sahabat rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi'u fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min halatul hayat wa ba'd al-mamat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatin kama nawwartal arda binuri syamsi abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna farqan masuma. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.